Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Soma Channel. Pada kesempatan yang belum, di sini Soma Channel akan berziarah ke makom Mbah Mutamakin Kajen. Ini adalah perjalanan saya dan istri saya. Saya akan menceritakan atau membacakan sejarah Mbah Mutamakin Kajen yang akan saya ziarahi atau kunjungi pada pagi hari ini. Santri Kajen tentulah tahu siapa itu Syekh Ahmad Mutamakin, atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mutamakin itu. Beliau hidup di masa pemerintahan Amangkurat IV sampai dengan Pakubuwono II sekitar. Beliau menyebarkan agama Islam di Desa Kajen, Margoyoso Pati, Jawa Tengah, yang terletak 18 km utara kota Pati. Banyak versi mengenai asal-usul beliau. Pertama, beliau berasal dari Desa Cebulek, daerah Tuban, Jawa Timur. Yang kedua, berasal dari Desa Cebulek juga, tetapi Cebulek yang berada di timur Desa Kajen di Pati, Jawa Tengah. Ketiga, beliau berasal dari Persia, Jabul, Provinsi Kasan, Iran Selatan, seperti yang pernah diungkapkan Gus Dur pada Munas RMI 4. Dan pendapat yang valid sementara ini, beliau berasal dari Cebulek, Tuban, Jawa Timur, seperti yang tertulis di serat Cebulek. Bagaimana Mbah Mutamakin bisa sampai Kajen? Beliau mengawali misi dakwah Islamnya melalui perjalanan dari Kalipang, sebuah daerah di Sarang, Rembang, lalu pergi ke Desa Cebulek, Pati, untuk menetap beberapa lama. Ada sebuah kejadian yang membuat beliau pergi ke Kajen, Pati. Suatu ketika saat akan melakukan sholat Isya, ada sebuah cahaya menjulang ke atas dari arah barat. Beliau ingin tahu apa yang terjadi, lalu pergi esok harinya setelah asar untuk membuktikan isyarat itu. Maka sampailah beliau pada sebuah gundukan tanah yang berada di sebelah barat Matoliul Balad. Di situ beliau bertemu seorang lelaki yang sudah berhaji bernama Syamsuddin. Konon beliau adalah orang yang pertama kali melakukan ibadah haji di desa tersebut. Atas dasar itulah desa itu dinamakan Kajen, dalam Jawanya Kaji Ijen, satu-satunya orang yang sudah haji. Kemudian Haji Syamsuddin menyerahkan desa Kajen kepada Mbah Mutamakin, tentunya untuk mendakwahkan agama Islam di desa Kajen. Pada masanya beliau adalah seorang alim yang punya karakteristik aneh atau qawaridul agdah. Kenapa aneh? Karena beliau seorang alim memelihara 2 ekor anjing. Kontan kebanyakan ulama pada masa itu menganggap apa yang dilakukan Mbah Mutamakin bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa sampai bisa memelihara 2 ekor anjing? Shahibul Riwayat menuturkan, beliau mendalami agama Islam dengan tekun dan sungguh-sungguh. Di samping itu, beliau juga melakukan riyadhah. Riyadhah berarti melatih jiwa dari serangan hawa nafsu. Beliau lakukan dengan banyak cara, diantaranya dengan mengurangi minum, makan, dan tidur. Puncaknya, dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, beliau melakukan puasa 40 hari dan malam. Pada hari ke-40, Mbah Mutamakin meminta istrinya untuk menghidangkan makanan yang paling enak di hadapannya dan meminta istrinya untuk mengikat tubuhnya pada tiang di rumah. Ada yang bilang mengikat erat. Setelah itu, Mbah Mutamakin mengendalikan hawa nafsunya sekuat tenaga. Atas kehendak dan izin Allah, beliau mampu mengendalikannya. Saat nafsu dan syahwatnya keluar, keduanya menjelma menjadi 2 ekor anjing. Ada yang bilang seekor anjing dan seekor singa. Kedua ekor anjing tersebut ingin masuk kembali, tapi beliau tolak. Kemudian
Kedua hewan tersebut dinamai Abdul Qahar dan Komarudin. Hal inilah yang kemudian menuai pertentangan karena dua ekor anjing dinamai dengan nama manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu sama seperti anjing. Selain karakter aneh yang tadi, beliau juga punya keanehan lain. Menonton wayang kisah Dewa Suci dan Bima Sakti, karena kealiman dan kontroversinya, namanya langsung terdengar hingga keraton Mataram Islam. Kejadian ketika beliau menerima seorang musafir dan menyuguhinya dengan berkat dengan lauk ikan kering. Tamu alias musafir tadi makan dengan lahapnya. Sambil menemani, Mbah Mutomakin menguji mental tamunya dengan sindiran. Dengan tersenyum beliau berkata, "Anjing saya tidak suka ikan kering, tapi kamu melahap sampai nyata tersisa." Sontak tamu tadi tertampar dan terhina. Seketika dia pulang dengan naik pitam, lalu membuka rahasia Mbah Mutomakin dengan buat selebaran. Selebaran itu berisi bahwa seorang alim yang bernama Mbah Ahmad Mutomakin memelihara dua ekor anjing dan gemar menonton wayang Dewa Ruci dan Bima Sakti. Lalu keadaan gempar, kabar tersiar hingga Mataram. Ulama sepakat mengadili Mbah Mutomakin di Kartosuro. Dalam sidang itu hadir Kiai Ketip Anom Kudus, Kiai Witano Surabaya, Kiai Busu Gresik, dan ulama lainnya untuk mengadili Mbah Mutomakin. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 1725 sampai 1726. Pada pemerintahan Amangkurat IV dan Pakubuwono II pada tahun 1725, Raja mengundang ulama, aparatur pemerintah dan undangan lainnya ke Kartosuro. Semuanya berjumlah 142 orang. Di antaranya ada 44 tokoh terpandang dan 11 ulama terbuka. Perlu diketahui, ketika berangkat untuk diadili, Mbah Mutomakin sama sekali tidak sedih, bahkan tegar. Karena yakin dengan prinsipnya, suasana tegang. Raja meminta Raden Tumang Irmawan, seorang utusan, untuk mengumpulkan info mengenai apa yang terjadi. Setelah mendengarkan keterangan dari Raden Tumang Irmawan, maka Mbah Mutomakin dipanggil untuk menghadap raja lewat serambi belakang. Setelah sampai, Mbah Mutomakin diminta raja untuk berterus terang bicara mengenai ilmu dan pedoman beliau. Berkali-kali raja mendesaknya dan Mbah Mutomakin menolak karena mengingat amanat gurunya. Sampai akhirnya beliau berkata, "Apabila Paduka bersedia, hamba baiat menjadi murid terlebih dahulu, barulah hamba menunjukkannya." Singkat cerita, lalu Paduka Raja diajak berjabat tangan dan diberi wejangan yang membuat hatinya tenang. Selesai pembayatan, maka raja berkata dengan sendirinya, "Apabila aku tidak menuntut ilmu dari Kiai Haji Ahmad Mutomakin ini, niscaya aku akan mati kafir." Bagaimana bisa orang yang dituduh sesat oleh para ulama justru dijadikan guru oleh raja? Entahlah, tidak ada yang tahu isi perjamuan lengkap antara Mbah Mutomakin dengan Paduka Raja. Lalu raja mengeluarkan keputusan yang berisi, pertama, persoalan mengenai Kiai Haji Ahmad Mutomakin dianggap selesai dan dinyatakan bebas dari hukuman. Kedua, dianjurkan kepada seluruh pihak agar menaati titah Paduka Raja. Dalam menyebarkan agama Islam tentu tidaklah sedikit cobaan yang datang. Sebagai salah seorang wali, begitu masyarakat menasbihkan, beliau memperjuangkan Islam di desa Kajen hingga jadi desa santri, dan dari beliaulah muncul murid-murid seperti Kiai Ronggo Kusumo Ngemplak, Kiai Mizan Margotuhu, keduanya Adipati, dan Raden Soleh. Yang murid-murid beliau tadi menurunkan ulama-ulama yang ilmunya sekaliber Kiai Haji Abdullah Salam atau disebut Mbah Abdullah Salam, Kiai Haji Mahmud Salam. Keduanya adalah paman dan ayah dari seorang alim dan mumpuni dalam agama, yaitu Kiai Haji Mbah Sahal Mahfud, dan keturunan dari Mbah Mutomakin. Kajian mendirikan pesantren di desa Kajen dan sekitarnya yang jumlahnya 40-an dan terdapat 8 ribuan santri.
Mbah Mutamakin wafat pada 10 Muharram. Tak diketahui tahun pastinya, namun haulnya diperingati setiap tahun sampai sekarang. Terlepas dari kontroversinya, beliau adalah seorang wali yang sangat dalam ilmu agama. Tentunya Mbah Mutamakin benar-benar memperhitungkan setiap perilaku keberagamannya. Demikianlah cerita singkat sejarah Mbah Mutamakin, kajian yang saya kutip dari website kangsoma.com. Sampai berjumpa lagi dengan Soma Channel. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.